Kasih kolaborasi. Pakai kak, enggak kamu. Anu saja cari tangan. Jangan terlalu ribut Udah. Tinggal satu. Nomor satu, tinggal nomor satu. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Anugrah, Firman, Suryadi. Yang nomor 4 itu atas nama Ardi. Atas Nomor 4 atas nama Ardi. Ardi ya? Ardi. Iya, yang pakai NP. Nomor 4 itu yang pakai NP. Yang NP. Iya. Ardi. Iya. Yang Asus. Kamu ada di situ.
di grup. Ada.
ini Bapak yang muncul di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru 13, berarti 12 orang mahasiswa. Masih sangat kecil. Padahal kita sudah berjalan beberapa menit, ya, sudah 15 menitan. Siapa yang belum ada namanya di sini? Suryadi. Suryadi sudah ada. Dia Anugerah, Abdi Anugerah sudah. Arifai Mustari. Bisa dilihat materi saya? Bisa. Bisa ya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi nanti saya berikan materinya setelah selesai perkuliahan, sebentar saya kirimkan bersama dengan rekaman perkuliahan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Selamat malam semuanya. Saya akan membawakan metode kuantitatif. Jadi kita akan bertemu selama minimal 12 kali pertemuan. Saya berharap teman-teman memanfaatkan situasi ini. Jadi situasi ini adalah dimanfaatkan dengan baik karena teman-teman tidak perlu ke kampus, kita bisa kuliah. Bisa tetap duduk-duduk di rumah sambil minum kopi, makan kue, perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi ini adalah hal yang bagus, dimanfaatkan dengan baik. Dan kita sepakat semua dosen-dosen setelah kita melakukan evaluasi,
bahwa perkuliahan online ini akan lebih ketat absennya dibanding dengan perkuliahan di kampus. Jadi teman-teman yang tidak ikut dengan tanpa alasan yang jelas, maka itu ada kemungkinan tidak akan mendapatkan nilai dari dosennya masing-masing. Nah, seperti itu kesimpulannya. Teman-teman sekalian, untuk metode kuantitatif ini, mata kuliah ini akan membantu teman-teman dalam penyelesaian studi, ya, khususnya apabila teman-teman nanti menggunakan metode kuantitatif dalam rencana penelitiannya. Karena penelitian itu kan bisa terbagi atas dua, bisa menggunakan metode kuantitatif dan bisa menggunakan metode kualitatif. Teman-teman yang mau menggunakan metode kuantitatif, maka mata kuliah ini harus dipandang sebagai hal yang penting, ya, agar ada dasar dalam membuat analisis khusus untuk tesis teman-teman. Selain dari itu, metode kuantitatif bisa juga digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan di mana teman-teman semua bekerja. Kalau itu membutuhkan suatu alat analisis, ya, seperti itu kira-kira pendahuluan dari mata kuliah ini. Saya nanti akan memberikan beberapa alat analisis yang digunakan dalam penyelesaian studi dan dalam memutuskan sesuatu di dalam tempatnya teman-teman bekerja. Tergantung dari keadaan nanti, situasi. Kalau teman-teman bisa cepat memahami, maka kita akan menambah porsi. Tapi kalau teman-teman agak lambat dalam memahami, maka kita akan sesuaikan dengan kondisi itu, ya. Oke, alat analisis yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah analisis regresi linear, ya. Apa itu regresi linear? Ya, kurang lebih seperti ini pemahamannya tentang regresi linear, ya. Jadi alat ukur untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel, ya. Jadi kadang-kadang kita menemukan sesuatu masalah, apabila kita ingin selesaikan masalah itu dengan pendekatan kuantitatif, maka salah satu alat yang bisa digunakan adalah regresi linear. Misalnya di tempat kerjanya ada masalah tentang pelayanan. Pelayanan itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kalau variabelnya adalah cuma satu yang bisa mempengaruhi, misalnya kualitas layanan itu karena dipengaruhi karena kompensasinya yang tidak bagus sehingga kualitas layanannya tidak bagus. Maka seperti itu, berarti kita menggunakan analisis regresi linear sederhana saja kalau cuma satu variabel yang mempengaruhinya, ya. Selanjutnya, kalau lebih dari satu, ya, kalau sudah lebih dari satu variabel yang mempengaruhi, maka kita menggunakan regresi linear berganda, ya. Oke, ya. Kalau satu saja, maka kita menggunakan regresi linear sederhana. Pemahamannya sama saja, ya, kurang lebih sama dalam membuat analisisnya, ya. Cuma kalau regresi linear berganda berarti kan lebih dari satu variabel yang mempengaruhi, ya. Coba diperhatikan gambar ini. Kualitas layanan yang menjadi masalah utama dalam model ini, ya, ini adalah masalah utama, dan masalah rencananya akan diselesaikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang mau diperbaiki. Kuat karena aku. Siapa itu nyanyikan lagu kue? Iya. Jadi kalau misalnya kualitas layanan ini mau diperbaiki, maka ada berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan salah satu yang bisa mempengaruhi kualitas layanan. Kalau seandainya tingkat pendidikan saja terhadap kualitas layanan yang kita mau uji cuma satu tok saja,
maka itu kita tidak perlu menggunakan regresi linear berganda, tapi cukup dengan regresi linear sederhana. Nah, tetapi karena kali ini lebih dari satu variabel yang mau kita uji terhadap kualitas layanan, maka harus menggunakan regresi linear berganda. Ya, nah di situ perbedaannya. Nah, kalau misalnya kita mau melihat ya. Nah, saya paralelkan supaya kita bisa cepat, karena kita agak lambat ya. Nah, misalnya kalau regresi linear sederhana, itu seperti ini. Karena apa? Cuma satu variabel yang mempengaruhi terhadap satu variabel yang dipengaruhi. Kalau satu variabel yang mempengaruhi dan satu variabel yang mempengaruhi, maka kita cukup menggunakan regresi linear sederhana. Ya, dengan rumusnya seperti ini. Y sama dengan A tambah B. Ya. Y sama dengan A tambah BX. Iya. Nah. Maka model yang kita buat ya lebih seperti ini modelnya. Jadi misalnya kompensasi terhadap kedisiplinan. Ya, masalah utamanya adalah kedisiplinan. Untuk menyelesaikan kedisiplinan diduga bahwa itu adalah karena kompensasinya rendah misalnya. Maka kompensasi terhadap kedisiplinan. Kalau dia hubungannya positif, berarti dia searah. Ya. Kalau searah positif, artinya searah. Mohon yang ada suara-suara belakang tadi, kalau bisa di unmute saja supaya bisa kita dengar semua. Iya, jadi misalnya adalah masalah utama yang kita hadapi adalah kedisiplinan, maka bisa diselesaikan dengan misalnya kompensasi. Diduga bahwa kompensasinya, kalau kompensasinya diperbaiki, maka kedisiplinannya akan menjadi baik. Berarti kan searah, ya. Kalau dia searah, ya, maka itu dikatakan hubungannya positif. Nah, hati-hati ini ya. Di sini paling banyak keliru dalam memahami tanda positif dengan tanda negatif. Karena itu sangat penting. Kalau dia hubungannya positif, berarti kalau kompensasinya diperbaiki, kedisiplinannya juga akan menjadi lebih baik. Begitu juga sebaliknya, kalau kompensasinya jelek, maka disiplinnya juga akan menurun. Maka itu hubungannya positif. Nah, beda dengan yang gambar yang kedua yang di bawah, hubungannya negatif, berarti dia berbanding terbalik. Kalau kompensasinya diperbaiki, maka kedisiplinannya akan menurun. Itu hubungan negatif. Begitupun juga sebaliknya, kalau kompensasinya turun, maka malah disiplinnya menjadi lebih baik. Maka itu adalah hubungan positif, ya, hubungan negatif, ya. Jadi kalau dia berbanding terbalik, ya itu adalah hubungan negatif. Kalau dia searah, hubungan positif, ini juga hubungan positif. Ya, itu penting, ya. Oke. Untuk melihat hubungan itu, maka yang sebenarnya yang mau kita cari adalah berapa nilai A dan berapa nilai B. Ya, berapa nilai A dan berapa nilai B, ya. Maka dengan demikian, ya, A itu tidak lain adalah rumusnya seperti ini. Ya, rumus ini yang paling penting adalah kita pahami bagaimana menghitungnya. Ya, kalau rumus ini kan bisa kita lihat kembali rumusnya, jadi tidak usah terlalu repot untuk dihafal ya. Yang penting adalah setelah ditahu rumusnya bagaimana memasukkan angka-angkanya. Ya. Coba kita perhatikan, kalau ini adalah pecahan, ini adalah pembilang dan ini adalah penyebut. Untuk mencari A, penyebutnya adalah sama dengan penyebut untuk mencari B. Nah, jadi satu kali saja kita mencari.
Kalau kita mencari nilai A dan sudah tahu berapa penyebutnya, maka tinggal dipindahkan ke sini supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Ya. Selain dari rumus ini, rumus 1, bisa juga menggunakan pendekatan matriks, rumus 2. Matriksnya seperti ini. Jadi ada nanti matriks A, ada matriks B, dan ada matriks H. Setelah itu kita cari determinannya. Ya, untuk menentukan nilai A dan B itu dari determinan, yaitu determinan A0 dibagi dengan determinan A, itu untuk mendapatkan A. Ya, kemudian untuk mendapatkan B ada determinan A1 dibagi dengan determinan A, itu untuk mendapatkan nilai B. Ya. Nah, itu rumusnya. Nah, sebagai contoh misalnya ini ya. Contohnya adalah hubungan antara pengalaman kerja terhadap omset penjualan. Ya. Jadi hubungan antara pengalaman kerja dan omset penjualan. Setelah disurvei ada 8 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 data kita. 8 orang disurvei masing-masing. Ternyata orang pertama itu dia mengatakan pengalaman saya 2 tahun dan saya bisa menjual sebanyak 5 ribuan. Ya. Pengalaman saya 3 tahun, orang kedua mengatakan pengalaman saya 3 tahun dan saya bisa menjual 8 ribuan. Dan seterusnya sampai orang ke-8 dia bilang pengalaman saya 1 tahun dan saya bisa menjual 4 ribuan. Nah, dari data ini minta ditentukan nilai A dan B. Jadi nilai A dan B adalah nilai A berapa, nilai B berapa. Ya, kemudian selanjutnya adalah buatlah persamaan regresinya. Nah, persamaan regresinya yang diminta itu adalah persamaan ini, Y sama dengan A tambah BX. Berarti kalau sudah dapat A-nya, didapat B-nya, maka persamaan regresinya kita bisa dapatkan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Nah, berarti regresi ini selain untuk bisa melihat pengaruh, maka juga bisa digunakan untuk memprediksi. Ya. Jadi kita bisa memprediksi berapa kira-kira penjualannya orang yang pengalamannya 3,5 tahun. Ya. Hasil dari persamaan regresi tersebut bisa digunakan untuk memprediksi. Nah, coba kita perhatikan. Ya, masuk ke sini ya. Nah, jadi ini adalah penyelesaiannya. Yang pertama kita buat tadi yaitu X, kemudian Y, kita buat kolom seperti ini, kemudian kita jumlahkan di bawah. Ya. Setelah itu kita buat X pangkat 2, ini X pangkat 2 sebenarnya, ya. Bukan X2 tapi X pangkat 2, Y pangkat 2, kemudian XY. Ya. Nah, coba kita perhatikan, kalau X pangkat 2 berarti 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, sampai seterusnya 1 kali 1, 1. Setelah itu dijumlahkan adalah 96. Ya. Kemudian di sini Y-nya kalau dijumlahkan 56. Kemudian X-nya kalau dijumlahkan 24. Dan Y pangkat 2 berarti 5 kali 5, 25. 8 kali 8, 64. 8 kali 8, 64. 7 kali 7, 49. 11 kali 11, 121. Nilainya adalah 448. Kemudian XY artinya X dikali Y itu adalah 10. 3 kali 8, 24, 2 kali 8, 16, sampai 1 kali 4 sama dengan 4, jumlahnya 198. Maka angka ini, ya, ini adalah sigma X, ini adalah sigma Y, ini adalah sigma X pangkat 2, ini adalah sigma Y pangkat 2, dan ini adalah sigma XY. Ya. Nah, maka dengan cara satu tadi, yaitu A sama dengan sigma Y, ini sigma Y, dikali dengan sigma X pangkat 2, ditambah sigma X, ya, dikali dengan sigma XY. Sigma itu adalah jumlah ya, total. Yang rumus yang pertama tadi, rumus yang ini ya. Jadi sigma Y kali sigma X pangkat 2 dan seterusnya, dimasukkan nilai-nilai tadi ke dalam rumus ini. Ya, oke, ya.
Nah, setelah dimasukkan, maka nilainya akan seperti ini. Ya. Jadi ini kali ini ya sama dengan ini ya, kemudian 24 kali 198 4.752 dibagi dengan 8. 8 itu adalah banyaknya data. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 8 data kita. Sehingga di sini n-nya diganti dengan 8. Kemudian dikali dengan X pangkat 2. Dikurangi dengan X, ya total X dipangkat 2 kan. Berarti 24 kali 24. Nah, sama dengan ini 8 kali 96 adalah 768. 24 kali 24 adalah 576. Sehingga ini kalau ini diperkurangkan, kemudian ini diperkurangkan adalah nilainya 3,25. Sama juga di sini, B-nya juga sama, yaitu 1,25. Ya. Kemudian dengan menggunakan matriks juga sama nilainya, yaitu 3,25 dan 1,25. Jadi dua cara kita gunakan, nilainya tetap sama. Ya. Kemudian cara ketiga juga sama, yaitu B-nya dapatkan 1,25 dan A-nya adalah 3,25. Nah, dari pertanyaan tadi dia mengatakan berapa nilai A dan B? Nilai A-nya adalah 3,25 dan nilai B-nya adalah 1,25. Kemudian persamaan regresinya adalah Y sama dengan tadi A tambah BX, A-nya diganti dengan 3,25 dan B-nya diganti dengan 1,25. Berarti Y sama dengan 3,25 tambah 1,25X. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, jika pengalamannya 3,5 tahun, berapa kira-kira ya nilai dari Y atau ya nilai dari Y? Sehingga Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X. X-nya kita ganti dengan 3,5, hasilnya adalah 7,625. Ya. Seperti itu kira-kira dalam menghitung secara manual. Bagaimana kalau dia adalah regresi linear sederhana? Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya masih bingung. Ada yang mau bertanya? Masih bingung. Pak Dokter, Siapa? sedikit ada yang saya mau tanyakan ini. Ya silakan Pak Rizal. Pak Rizal ya? Ya, Ya terima kasih silakan. banyak atas yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal. Menarik dari penjelasan Bapak tadi terkait dengan kompensasi dan disiplin. Iya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengetahui antara kompensasi dan disiplin itu berbanding lurus? Yang diilustrasikan itu adalah positif. Dan kompensasi yang berbanding terbalik, kompensasi dan disiplin berbanding terbalik, itu adalah negatif. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengetahui antara kompensasi dan disiplin itu bisa berbanding lurus? Terima kasih. Iya. Ini saya coba mengilustrasikan apa makna dari hubungan positif dan hubungan negatif. Ya, sehingga saya gambarkan seperti ini. Mengenai bagaimana atau bagaimana cara menentukan bahwa itu adalah hubungan positif atau hubungan negatif, sebelum kita penelitian, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari referensi. Ya. Jadi dari referensi yang kita temukan, misalnya kita menemukan 5 referensi. 3 referensi mengatakan hubungan positif, 2 referensi mengatakan hubungan negatif, maka kecenderungannya kita sebagai peneliti, berarti kita ikut yang banyak, maka kita bisa menduga bahwa hubungannya positif. Nah, itulah yang disebut dengan hipotesis dalam penelitian, tapi itu nanti di semester 2 kita pelajari. Ya. Kalau misalnya di dalam mencari referensi tadi
kita temukan 4 referensi dan ternyata 2 mengatakan hubungan positif, 2 mengatakan hubungan negatif, maka saya sebagai calon peneliti tergantung dari saya. Saya menduganya positif, maka saya beri tanda positif. Nah, itu sebelum penelitian. Setelah penelitian, maka kita hitung, maka dari hasil perhitungan kita seperti yang kita temukan tadi, ya, hasil perhitungan kita seperti ini, ya. Ternyata kita temukan nilai dari B itu adalah 1,25 positif. Maka kita bisa mengatakan hubungannya adalah positif. Dari mana? Dari hasil yang kita temukan. Di sini adalah positif. Seandainya adalah negatif di sini, maka kita mengatakan hubungannya adalah negatif. Ya. Jadi saya ulangi, 2 cara untuk menentukan apakah dia hubungan positif atau negatif. Kalau sebelum penelitian berdasarkan referensi, maka setelah kita melakukan penelitian dan ada nilai, maka nilai yang menentukan apakah hubungannya positif dan negatif. Ya, saya kira seperti itu ya, Pak Rizal ya. Bisa dipahami? Iya. Nah, mengenai perhitungan mendapatkan data nanti di semester 2 kita akan bahas lebih dalam bagaimana mendapatkan data. Ya. Sekarang ini adalah bagaimana kalau data ada, kemudian kita olah data itu dan menghasilkan angka. Angka itu apakah dia positif, maka kita mengatakan hubungannya positif. Kalau angka itu dihasilkan adalah negatif, maka kita mengatakan hubungan negatif. Ya. Nah, saya kira seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut. B. Ada yang mau bertanya? Iya. Mohon maaf, sebelum saya lanjut, saya ingin klarifikasi terlebih dahulu. Apakah namanya sudah ada semua di sini? Siapa yang Iya. namanya? Belum. Siapa? Irwan, Pak. Irwan. Ya. Siapa lagi? Faisal, Pak. Faisal. 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 Faisal ya. Faisal. Oke. Siapa lagi? S biasa, Pak, bukan Z. Oh, pakai S biasa. Biasa. Oke, Faisal ya. Asgar. Siapa? Esa. Asgar. Samsil. Ya, Asgar Samsil. Asgar Samsil. Iya. Ada lagi yang belum tercatat? Tadi siapa yang pakai Asus? Asgar. Siapa yang pakai Asus? Satu kelas, Pak ya? Kita ada 16. Iya, 15 orang. Ini satu ya? Pipo. Siapa Pipo? Yang Asus siapa? Pipo. Siapa? Ada sama siapa? Asus saya. Ada sama siapa? Rifai, Pak. Rifai. Satu kelas. Ketua. Pak Ketua, Pak Ketua. Ketua pakai Asus ya? Iya. Yang Vivo 16 siapa? Tunggu sebentar ya. Halo. Waalaikumsalam. Iya, kenapa? Oh iya, kenapa Ki? Iya,